Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Kanda Saiful, Kak Herman selaku tuan rumah, bapak-bapak sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita semua masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, tambah nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga kita hadir kediaman Bapak Herman dalam rangka kirim doa bersama keluarga besar kita yang sudah mendahului kita, yang mudah-mudahan beliau semua yang ada di alam barzah mudah-mudahan selalu mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, dan diterima segala amal ibadahnya dan dilangsungkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan dengan kita Nabi Muhammad pada keluarga dan sahabatnya, dan tambah kita selaku umatnya telah mendapat syafaat yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, mengingat di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang sudah 14 tahun yang abad sudah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ala ummati, akan datang pada umatku, kata Nabi, zamanun, suatu masa atau suatu zaman di mana umatku mencintai 5 perkara, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, dan melupakan yang 5. Tuh ya. Jadi Rasulullah 14 tahun yang sudah beliau sudah menyatakan bahwa nanti umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara, lupa dengan 5 perkara. Salah satu diantaranya beliau katakan, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama, umatku nanti mereka mencintai dunia, terbukti, sedangkan mereka melupakan ukhrawi, melupakan akhirat. Kenapa sampai Nabi sudah mengatakan hal sedemikian 14 tahun yang abad? Ini bakal cikal ketahuan, pasti terjadinya bahwa nanti umatku cinta sama dunia, lupa sama akhirat. Gesit urusan dunia tapi kendor urusan akhirat. Banyak urusan dunianya dibanding urusan akhiratnya, nggak imbang. Nah, kemarin kita sudah bicarakan ibadah kita ini cuma 1 bulan, cuma 2 jam. Berarti 29 hari, 22 jam itu waktu yang kita artinya situ bermain, waktunya kita nyantai, waktunya kita istirahat, waktunya kita tidur. Jadi ibadah cuma 2 jam dan 1 bulan. Ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, kalau di sini sampai mencintai dunia, sampai mereka itu melupakan akhirat, artinya memang sedikit pun akhirat nggak ke bawah. Sibuk aja dengan urusan dunia. Tuh, cari uang siang malam, banting tulang bunyinya. Ibadah Pak, bener. Kita namanya ibadah ini banyak pengertiannya, bukan ibadah sholat saja. Ya, artinya kita berusaha mencari nafkah, itu termasuk ibadah, tapi ibadah ada 2. Maksudnya gimana? Jadi pekerjaan kita ini termasuk kalimat ibadah, tapi jangan sampai ibadah kita ini nggak penuh barokah. Jadi ada yang nggak berkah. Mana? Seperti kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita berlebihan mencintai dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu ya benar, fata morgana itu benar, kelihatannya aja indah manis,
padahal dia menjerumusi kita. Makanya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang benar-benar dia pandai mengisi dunia itu. Maka ulama mengatakan dunia seperti telapak tangan yang ada di tangan kita. Kenapa? Maka mereka itu Pak, kalau melihat dunia itu enggak kita lihat sejauh mata memandang, tidak. Yang dilihat di mata kita itulah dunia. Nah, makanya dianggap kecil. Ya, yang kita lihat di mata kita itulah dunia. Jadi kalau kita lihat mata zahir yang kita ada ini sekarang ini, kalau kita lihat dunia ini seperti inilah dunia. Nah, itulah dunia. Ya. Nah, jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia sehingga kita lupa dengan urusan akhirat. Padahal ketika kita tertipu, di situ nanti ada yang namanya penyesalan. Sering pernah saya sampaikan juga, 2 rakaat ketika kita ada di alam kubur itu berharga. Ya, sehingga kita minta hidup 1 menit, 1 detik saja untuk melakukan ubudiyah atau ibadah kepada Allah. Cuman di situ tidak ada lagi. Padahal peristiwa manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi Isa alaihissalam, itu ada kisah anak raja yang memang mereka ini sudah meninggal dunia, anak raja ini. Tapi si raja ini tetap tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti Nabi Isa. Padahal anak itu sudah menceritakan perihal tentang siksaan di neraka. Tapi bapaknya seorang raja enggan untuk mengikuti agama yang dianut waktu itu adalah Nabi Isa alaihissalam tuh. Jadi kita sekarang yang umat Islam yang sudah banyak sejarah itu seharusnya sudah jadi ini. Artinya jadi pemacu, ya. Itu saja sudah ditampakkan oleh Allah, ya, dengan kekuasaan Allah, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dihidupkanlah anak raja itu, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Nabi Isa disampaikan kepada anaknya tentang dirinya yang sedang dalam keadaan disiksa, agar orang tuanya mengikuti Nabi Isa. Tapi tetap saja ada ayat Qur'annya itu, alladzina kafaru, Al-Quran itu ya, yang ujung kalimatnya a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minu innalladzina kafaru. Nah, tetap orang-orang kafir mah disampaikan ataupun tidak disampaikan, mereka tetap tidak bakal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah bicara kehidupan ini berkaitan dengan dunia, Bapak hadirin sekalian, ya, ini biasanya kalau orang sudah cinta dengan dunia ini hatinya ini tertutup, Pak. Ya, kadang-kadang kalau diceritain akhirat nggak nerima, kadang-kadang dia marah. Kadang-kadang dia kesel, apalagi cerita kematian. Orang kalau sudah cerita cinta dunia, kalau sudah cerita akhirat, cerita kematian, alergi dia. Kadang-kadang kalau bisa, kalau andai kata diizinkan, ditutup kupingnya itu. Seperti orang mendengar suara geledek, tutup kapas. Hanya kebalik. Ujung-ujungnya kupingnya dikapasin, hidungnya dikapasin. Nah ini. Nah itu pun salah satu, Pak, ciri orang-orang Yahudi itu diantaranya yaitu tadi. Kayak kita umat Islam ini kan nggak pantas, Pak, ketika mendengar geledek tutup kuping, mendengar geledek tutup dengan ini, nggak boleh, bacakan doa di situ, ya, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau andai kata ada orang yang kesambar geledek, ya mungkin sudah jalannya. Ya, jalan dia, ajarnya ketemu seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang akhirnya kayak orang Yahudi, ngedengar geledek tutup kuping, ya, ketakutan. Nah makanya di dalam tafsir saya baca bahasan ini, kalau tentang keimanan, amanu, beriman kita kepada Allah untuk menambah keyakinan kebenaran kita kepada Allah. Apa diantaranya? Janji Allah. Apa diantaranya? Nikmat yang Allah berikan di alam kubur. Apalagi siksa yang ada di alam kubur. Itu sudah jelas janji ba'ats ataupun bangkit manusia nanti dari kubur. Ini yang harus kita meyakinkannya adanya Allah tadi itu. Makanya orang-orang yang beriman itu dia selalu meyakinkan kebenaran adanya Allah, keyakinan janji Allah. Ya.
Yang kedua kata Nabi, yuhibbunad dunya wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Nah, yang kedua mereka cinta kehidupan, tapi mereka melupakan kematian. Ada itu dalam satu keterangan hadis bahwasanya hiduplah kamu di atas dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi ingat batasan, ya, urusan akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Nah, kalau sudah bicara cinta kehidupan, ini biasanya juga sama. Orang kalau sudah bersenang-senang, ya, kalau sudah mendengar kematian saja, apalagi lagi banyak duit, ya, lagi banyak duit, lagi dandan rumah bagus, apalagi pengantin baru, mendengar pengumuman kematian, udah ketakutan, ya. Kehidupan itu bisa menutupi juga, Pak, ya. Nah, sehingga cinta kehidupan ini dia lupa dengan kematian. Makanya ada kalimat di dalam Quran itu apa tuh tentang kemegahan, ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'lahu wa adada. Ya, nah, sampai ada lagi alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka lupa bahwa mereka akan pulang, akan masuk ke alam kubur. Nah, kalau senang-senangan kemegahan itu, ya itu kehidupan. Nah, kalau sudah cinta kehidupan, jelas mereka akan melupakan kata Nabi kematian tuh. Makanya jangan sampai kita berlebihan, apapun bentuknya jangan sampai berlebihan. Ya seperti maaf satu kaitan dengan cinta dunia tadi, ya. Karena kita saking sayangnya sama istri, ya, sayang sama anak, sampai kita mencari nafkah kehidupan dengan ibadah. Seperti itulah kehidupan, ya. Sampai ngumpul-ngumpulkan. Kadang-kadang saya perhatikan, Pak, ya, manusia kalau sudah seneng soal kehidupan ini dia lupa bahwa besok dia bakal mati, itu dia lupa. Ya, sehingga nggak salah memang di dunia kita harus kaya, harus ini boleh. Tapi sarana itu semua untuk ibadah kepada Allah, untuk persiapan kita mati, bekal pulang, ya. Ini lupa kita bangun gede-gede, mega-mega di dunia, meninggal kita ke bawah enggak, amal enggak ada untuk membawa mati tadi itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Makanya ulama-ulama itu yang paling cerdas mereka itu, ya. Jangan kamu bangun gedung di atas dunia, tapi harus kamu pikirkan bangunan yang ada di alam kubur itu tadi. Kebun dalam kubur. Maksudnya kita pulang nanti, Pak, kalau bisa lebih banyak lagi amal-amal yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur amal banyaknya nggak hilang, ya. Syukur-syukur. Karena yang menghilangkan amal ini salah satu diantaranya ucapan lisan kita yang tanpa kita sadari. Ya, itu. Makanya itulah kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakit hati ini bisa menghilangkan amal-amal kita. Makanya kita harus dikikis terus dengan banyak zikir kepada Allah, selalu banyak ingat kepada Allah, ya, sehingga kalaupun ada, ya, yang seharusnya ini bisa hilang amal kita sadar ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Wa yuhibbunal, yang ketiga, kusura wa yansaunal kubur. Nah, ini mereka mencintai gedung-gedung, ya, yang indah, tapi mereka melupakan kuburan, tempat yang hakikat yang harus dia masukkan. Nah, makanya sampai dikatakan al-qabru, yang namanya kubur, sundukul amal, itu adalah kotak amal, kotak segala sesuatu perbuatan kita, baik jelek, itu adanya di kubur nanti. Maka kalau baik, maka insya Allah dia akan selamat, ya, dari siksa kubur, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tapi orang yang melakukan hal-hal yang jelek di atas dunianya, maka dia akan sengsara selamanya di alam kubur itu. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, ya. Hari kiamat datang, udah selesai, sangkanya udah beres, masih ada proses lagi yang namanya neraka, penghisaban amal, ya. Nah, artinya nggak berkesudahan Pak urusan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manfaatkanlah hidup ini, ya, mumpung kita masih diberi umur, banyak-banyaklah melakukan perbuatan yang baik, nah gitu.
Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Begitu juga kata Nabi, di akhir zaman mereka mencintai hartanya, tapi mereka lupa akan pertanggungjawaban harta itu nanti. Dapat dari mana, dibelanjakan kemana itu harta. Nah, ini yang akan ditanyakan. Makanya sampai luar biasa Pak, ada orang yang beri makan orang yang puasa dengan harta yang halal, maka dia akan mendapatkan begitu banyaknya dari umatnya itu pahala diberikan kepadanya. Tuh, luar biasa. Ya. Wa yuhibbunal khalaqa wa yansawnal khaliqa. Nah, yang selanjutnya mereka mencintai makhluk Allah, tapi mereka melupakan khalik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cinta anak istri sampai lupa sama Allah. Ya, lupa sama Allah itu enggak ibadah, Pak, ya. Cinta sama jabatan, harta semua ya di dunia ini sampai lupa sama yang beri harta dan jabatan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bagi Allah mah begitu mudah menggelincirkan manusia hari ini kaya besok miskin itu paling gampang. Kalau bagi Allah tapi ya. Jadi kalau lagi kalau cuma jabatan sebentar aja tuh. Ya, orang hidup aja langsung lewat sama Allah. Iya, kadang-kadang ini kesambar geledek aja. Ya terus potel kepalanya. Tinggal disentil. Nah, artinya kalau Allah sudah murka, Pak, ini bahaya. Makanya ada ayat Quran ya, ada surat dalam Al-Quran yang bisa memadamkan murkanya Allah. Apa itu? Baca Al-Fatihah, induk Al-Quran. Karena Quran 4 ini termasuk Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya dijadikan satu di dalam Al-Quran. Al-Quran rujukannya ke Al-Fatihah, induk daripada Al-Quran. Al-Quran nanti induknya lagi adalah Bismillah. Bismillah nanti induknya ke huruf Ba. Nah itu ya. Nah di situ ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dari 5 hal ini menceritakan tentang kejadian di zaman sekarang ini, akhir zaman ya. Jadi kita di sini lebih merapat lagi saat kita harus selalu zikir menyebut asma Allah. Banyak-banyaklah zikir di dalam suatu pekerjaan ya yang baik, terutama bismillah ya. Lalu selesai pekerjaan ucapkan alhamdulillah. Ini pun ya ditambah dengan doa-doa yang lain. Ini salah satu diantaranya yang bisa menunjang, bisa mendapat membawa kita nanti ketika kita nggak ada. Amalan-amalan inilah yang akan ditunjukkan nanti di hari kiamat, yang akan dia pasar nanti. Itu ada 3 kalimat: Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Nah itu ya. Jadi kalau kita selalu mendawamkan di dunia, insya Allah berkibarnya itu bendera, nggak bakal lupa kita ya. Insya Allah akan selalu diingatkan oleh Allah sampai yaumil kiamah nanti. Pada di padang mahsyar, orang-orang pada lupa, orang-orang pada kebingungan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hidup di dunia melazimkan kalimat-kalimat thayyibah, salah satu diantaranya Bismillah, Alhamdulillah, dan kalimat La ilaha illallah. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit materi ini insya Allah menjadi motivasi buat kita dan bisa kita lebih giat lagi dalam urusan ibadah dan selalu berbuat kebaikan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebih saya maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
وطبيب بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا نبي